Sekali mata kita bermaksiat dengan melihat yang bukan haknya, misalnya Allah langsung ambil kemampuan penglihatan kita. Ada seorang tua yang kesulitan menyeberang jalan, lalu kita membantunya. Ada orang kebingungan mobilnya mogok, lalu kita bantu mendorongnya. Begitu Maha Pemurah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembunyikan dahulu hukuman atas dosa kita, supaya kita bersegera memohon ampun dan bertaubat. Sebelum menyimak kata-kata bijak dari A.A. Gim, bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan loncengnya, serta bagi yang suka silahkan klik like-nya. Bagi yang sudah haturkan terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah yang Maha Baik memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang istiqomah menjaga kebersihan hati. Solawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, pernahkah terbayang oleh kita bagaimana jika Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menjatuhkan balasan atas setiap maksiat yang kita lakukan? Sekali mata kita bermaksiat dengan melihat yang bukan haknya, misalnya Allah langsung ambil kemampuan penglihatan kita. Jika demikian, tentu akan banyak manusia di dunia ini yang mengalami tunanetra. Belum dengan maksiat-maksiat lain yang dilakukan oleh anggota tubuh lainnya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak demikian. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan dahulu atau menunda balasannya untuk memberikan kita kesempatan bertaubat? Padahal, kalau Allah mau hitung-hitungan, tentu kita ini sudah hancur sejak dahulu, disebabkan kemaksiatan yang kita lakukan. Allah menyembunyikan dahulu balasannya supaya kita tidak putus asa terhadap rahmat-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyembunyikan keridhoan-Nya atas ketaatan yang dilakukan hamba-Nya. Mengapa? Karena, kalau langsung dan selalu Allah tampakkan, maka seorang hamba akan mudah untuk ujub dan takabur. Ada seekor kecoa yang jatuh terlentang, sehingga ia tidak bisa berjalan. Kemudian kita melihatnya dan membantu dia membalikkan badannya sehingga ia bisa berjalan lagi. Apakah Allah melihat apa yang kita lakukan itu? Tentu saja melihat, dan jika Allah ridho, maka amal yang sekilas nampak remeh itu bisa bernilai sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang tua yang kesulitan menyeberang jalan, lalu kita membantunya. Ada orang kebingungan mobilnya mogok, lalu kita bantu mendorongnya. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dan menyaksikan itu semua. Namun, Allah sembunyikan keridhoan-Nya. Allah sembunyikan balasan kebaikan untuk kita saat itu, supaya kita terus termotivasi untuk beramal soleh, sekalipun amal tersebut nampak kecil di mata kita. Karena amal yang kecil itu bisa bernilai besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sembunyikan Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Supaya ikhtiar kita sempurna dalam beramal dan beribadah di 10 hari terakhir.
Bayangkan, jika sudah diberitahu malam pasti Lailatul Qadar, bisa jadi kita tidak maksimal beribadah di malam-malam sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyembunyikan saat-saat mustajab doa di hari Jumat, supaya kita terus mengisi detik demi detik pada hari tersebut dengan niat, ucapan dan perbuatan terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyembunyikan kapan saat kematian kita, supaya setiap saat, setiap waktu kita mawas diri, menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan mengisi waktu dengan ibadah karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mencabut nyawa kita kapan saja dan di mana saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Quran Surah Al-Ashr ayat 1-3. Oleh karena itu saudaraku, begitu maha pemurah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan dahulu hukuman atas dosa kita, supaya kita bersegera memohon ampun dan bertaubat. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan keridhoannya agar kita terus semangat beribadah dan beramal soleh. Semoga kita senantiasa mampu memaksimalkan kesempatan hidup kita di dunia dengan amal perbuatan yang Allah ridhoi. Amin ya robbal alamin.